NIM 2414010010 dari kelas 4 PAIA BP24. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tafsiran pada Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najni min fir'auni wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam, putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya materi yang 13 yang terakhir pada surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12 terdapat ayat asbabun nuzul, yaitu ayat-ayat ini diturunkan sebagai bentuk peringatan dan pelajaran berharga bagi umat Islam, khususnya bagi keluarga rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menegur sebagian istri Nabi akibat suatu peristiwa domestik, Allah kemudian menurunkan ayat 10 sampai 12 sebagai perumpamaan tentang beberapa wanita. Melalui rangkaian ayat ini, Allah menegaskan sebuah prinsip besar bahwa kemuliaan, keselamatan, dan kedudukan seseorang di akhirat tidak ditentukan
oleh hubungan keluarga, status sosial, maupun lingkungan, melainkan murni berdasarkan keimanan dan amal soleh masing-masing individu. Selanjutnya terdapat penafsiran ulama. Para ulama menafsirkan seperti Ibnu Katsir, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Sayyid Qutb, Hamka, dan M. Quraisyihab menjabarkan ayat-ayat ini melalui 3 perumpamaan. Ayat 10 atau istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut menjadi simbol perumpamaan bagi orang-orang kafir, walaupun keduanya hidup di bawah pengawasan dan pengasuhan 2 orang nabi yang soleh. Mereka tetap diazab karena memilih berkhianat dalam urusan agama dan dakwah, bukan pengkhianatan zina. Istri Nabi Nuh kerap menuduh suaminya gila, sedangkan istri Nabi Lut membocorkan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum yang zalim. Kedekatan dengan Nabi tidak mampu menolong mereka sedikit pun dari siksa neraka. Pada ayat 17, Aisyah istri Fir'aun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Aisyah hidup di lingkungan istana yang penuh kekufuran dan kekejaman suaminya, Fir'aun, yang mengaku sebagai Tuhan. Namun Aisyah tetap teguh mempertahankan keimanannya, bersabar atas siksaan Fir'aun, dan berdoa agar dibangunkan sebuah rumah di sisi Allah dan surga, serta diselamatkan dari kaum yang zalim. Pada ayat ke-12, Maryam binti Imran menjadi simbol kesucian lahir dan batin bagi orang mukmin. Maryam adalah wanita yang taat, tekun beribadah, dan sangat menjaga kehormatan dirinya. Atas kesuciannya Allah meniupkan roh ciptaannya, yaitu melalui malaikat Jibril, hingga lahirlah Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah sebagai bukti mukjizat dan kekuasaan Allah. Selanjutnya materi terakhir, nilai-nilai pendidikan. Dari kisah-kisah ini terdapat beberapa pilar nilai kependidikan yang penting yang dapat diambil. Pertama, nilai keimanan atau akidah personal, yaitu mengajarkan bahwa iman harus tumbuh dari kesadaran dan keyakinan internal yang mendalam, bukan sekedar ikut-ikutan. Iman bersifat personal dan tidak dapat diwariskan atau dijamin oleh kesolehan anggota keluarga lain. Tanggung jawab pribadi atau kemandirian moral mendidik individu agar memahami bahwa setiap manusia bertanggung jawab penuh atas pilihan hidup dan amalnya masing-masing di hadapan Allah tanpa bisa bersandar pada nama besar keluarganya. Selanjutnya, keteguhan iman atau istiqomah membentuk karakter peserta didik agar memiliki prinsip hidup yang kuat. Seseorang harus mampu mempertahankan kebenaran dan integritasnya meskipun berada di lingkungan yang buruk atau di bawah tekanan sosial yang kuat, seperti keteladanan Aisyah. Selanjutnya juga ada nilai-nilai kesabaran dan tawakal, mengajarkan ketahanan emosional dan mental dalam menghadapi ujian hidup maupun fitnah lingkungan, sebagaimana Maryam yang tetap tenang dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Metode keteladanan atau uswatul hasanah yaitu menunjukkan pentingnya visualisasi contoh nyata atau figur positif, figur negatif, dan figur negatif dalam dunia pendidikan
agar peserta didik lebih mudah membedakan dan memilih jalan yang benar. Terus orientasi masa depan, visi akhirat, melatih peserta didik untuk memiliki visi hidup jangka panjang, yaitu mendahulukan kebahagiaan dan ridho Allah di akhirat daripada tergiur oleh kemewahan duniawi yang fana. Terus kesetaraan dan kemuliaan wanita dengan membuktikan bahwa Islam memberikan kedudukan yang sangat mulia bagi perempuan, yang dimana mereka dapat mencapai puncak kesempurnaan spiritual dan menjadi teladan agung bagi seluruh umat manusia. Itu saja pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dari penyampaian saya meminta maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.